dari aparatur yang semestinya memberikan contoh, saya kira juga sangat mungkin terindikasi, bahkan mungkin sudah ada, tinggal dicek saja datanya. Kalau misalnya tugasnya ngawasi, ya ngawasi. Kalau betul-betul tugasnya menindak, ya menindak, jangan ada praktek-praktek yang rawan terjadinya penyimpangan. Pergi ke Surabaya bareng Ucok Baba. Pulangnya jangan lupa mampir ke Rujak Cingur. Pemirsa, podcast Suara Jatim kita akan membahas isu narkoba bersama anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Kali ini sudah bersama saya, ada Mas Fauzan Fuadi. Siap. SIKOM Emetkom. Ya. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Mbak Belinda sehat. Alhamdulillah sehat. Lama nggak ketemu ya. Lama nggak ketemu, sekarang kita ketemu lagi perdana nih Mas podcast kita. Ya. Mas, kita kali ini akan membahas isu narkoba. Ini kalau kita lihat datanya, per 6 bulan terakhir Mas, Polda Jawa Timur ini berhasil menangkap setidaknya lebih dari 3.800 tersangka narkoba. Berapa? 1.000? 3.800. Dengan catatan kasusnya 3.022. Angka yang cukup besar ya Mas? Betul. Di Jawa Timur saja ini khususnya. Nah, kita menggali peran strategis DPR di Jawa Timur, bagaimana caranya untuk mengantisipasi peredaran narkoba di Jawa Timur. Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya sesuai dengan tupoksi yang melekat kepada anggota DPR, kan tentu saja fungsi kita bukan fungsi penindakan ya. Fungsinya lebih kepada mendorong para pengambil kebijakan yang punya otoritas di bidang narkoba ini untuk memberikan solusi, kepedulian, keberpihakan produk kebijakannya terhadap upaya-upaya yang sesuai dengan upaya pengentasan kasus-kasus narkoba di Jawa Timur. Sebetulnya sudah ada perdanya, tinggal berarti bagaimana peran DPRD Jawa Timur itu agar perda ini bisa dilaksanakan oleh yang pemilik otoritas. Lebih dari itu, misalnya fungsi koordinasi juga bisa diambil oleh teman-teman DPRD di Jawa Timur, lebih tepatnya lagi mungkin Komisi A, kebetulan saya ada di Komisi A, bermitra strategis meskipun tidak hierarkis dengan teman-teman dari Polda Jawa Timur, tetapi kami bisa sangat intens koordinasi dengan teman-teman BNNP di Jawa Timur untuk tidak hanya mengupdate data jumlah kasus temuan penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur, tetapi juga fungsi-fungsi koordinasi lain, sosialisasi, edukasi yang bisa kita lakukan lebih intens lagi. Dan tentu saja, karena DPR itu dari 3 fungsi pokoknya melekat fungsi budgeting, akan kita dorong pengalokasian anggaran yang lebih proporsional untuk pengelolaan untuk penanganan narkoba ini. Ini kan tentu saja pembahasannya dilakukan bareng antara Bapeda Jawa Timur, kemudian SKPD terkait, dan tentu saja dengan DPR selaku yang punya badan anggaran di DPRD Jawa Timur. Kita ulas satu-satu ya Mas. Oke, siap. Kita sebelum masuk ke tugas dan tanggung jawab DPRD sendiri, Mas Fauzan ini sebagai dulunya aktivis ya Mas background-nya. Jadi sangat kental dengan masyarakat. Sampai sekarang aktivis, jangan salah bilang. Oh iya, sampai sekarang. Nah, kalau berbicara soal aktivis di peran saat ini sebagai ketua fraksi PKB juga, anggota Komisi A di DPRD Provinsi Jawa Timur, menyoal narkoba, Mas. Kondisi di masyarakat sebenarnya seperti apa sih, Mas? Tanpa bermaksud menakut-nakuti, situasi yang sekarang terjadi di bicara Jawa Timur saja ya, ini sebetulnya makin lama kok semakin mengkhawatirkan. Ini setidaknya bacaan saya melihat data, memotret realitas generasi muda kita, generasi penerus kita yang lebih rentan terwabai pergaulan yang salah dan lalu terjerumus oleh narkoba, yang kemudian mau tidak mau kita selaku stakeholder yang ikut merumuskan kebijakan harus lebih peka lagi terhadap situasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat itu agar kasusnya tidak bertambah, agar penyalahgunaan narkoba tidak bertambah kasusnya di Jawa Timur, agar upaya-upaya pencegahan
sampai dengan bahkan peredarannya, meskipun kita tidak secara langsung punya otoritas di situ ya, penangkapan, membatasi peredaran, bahkan menutup produksi-produksi di mana tempat ada produksi narkoba di situ. Kita mungkin tidak punya kewenangan ke sana, tetapi kita dorong stakeholder terkait agar lebih tegas lagi, agar lebih peka lagi, melakukan upaya-upaya yang dipandang perlu untuk melakukan penanganan terhadap narkoba ini dari hulu sampai dengan hilirnya. Dari hulunya tentu kita mungkin lebih berperan melakukan edukasi itu seperti apa, misalnya kita mulai dari unit sosial paling kecil di masing-masing keluarga, edukasi itu kita berikan secara menyeluruh, tidak harus melulu edukasi atau fungsi sosialisasi yang di-handle oleh pemerintah, tetapi institusi-institusi sosial yang kita miliki, kan kita kaya akan itu ya, pesantren, lembaga-lembaga di sekolah, kemudian organisasi-organisasi kemasyarakatan, saya kira semua bisa ikut berkolaborasi mendukung suksesnya penanganan narkoba ini. Ya, sekali lagi dari hulu sampai hilir ya. Perdanya itu kan Perda P4GN ya. P4GN betul ya? Betul, P4GN. Pencegahan ya. Saya diingatkan Mbak Belinda, pencegahan, pemberantasan, peredaran, betul ya? Kemudian penyalahgunaan peredaran narkoba. Itu semua mesti harus tuntas, dan saya yakinnya tidak akan pernah bisa dilakukan hanya oleh satu stakeholder. Kita ketahui misalnya BNNP bekerjasama dengan Polda Krimsus ini ya, Krimsus. Polda narkoba, saling bekerja sama, update datanya, kasus-kasusnya, pendidikannya, edukasinya, macam-macam. Ini tentu berbeda dengan tupoksi yang ada pada kami di DPR. Di DPR kami hanya bisa mendorong koordinasi antar stakeholder terkait ini agar lebih intens terbangun. Kemudian dari pihak yang punya kuasa lebih untuk mengalokasikan anggaran, teman-teman di provinsi agar memastikan bantuan anggaran untuk BNNP juga diberikan porsi yang lebih memadai. Karena kita bicara Jawa Timur ini, mohon maaf, sekedar tempat saja, BNN kota kabupaten itu tidak semua punya tempat loh, tidak semua punya kantor, bukan tempat lah ya, home base-nya itu ada gitu loh. Kayak di Gresik itu dia menaungi seputaran wilayah Pantura, meliputi Lamongan, Bojonegoro, Tuban itu. Oh, jadi kantornya ada di Gresik, tapi dia harus mengawasi seluruh Pantura. Dia areanya itu mencakup wilayah itu. Saya sekali berkunjung ke BNN Gresik itu, yang dekat alun-alun kota Gresik itu, merasakan keluh kesah dari mereka, dan mereka minta perhatian sebetulnya. Kan BNN ini fungsinya lebih fungsi edukasi, meskipun mereka juga nangkep orang. Ya. Tetapi kalau tempat saja tidak punya, sementara misalnya case-nya terjadi di Bojonegoro, case-nya terjadi di Tuban, di Lamongan, sementara tempatnya mereka di Gresik, menahan sementara, melakukan pendampingan, menindak itu di Gresik, ini kan juga satu problem tersendiri. Sebetulnya tidak harus dibuatkan tempat baru, tetapi kalau ada goodwill dari pemerintah kabupaten setempat untuk memberikan kayak infrastruktur penunjang lah, ada tempatnya lah minimal, setidaknya personil-personil di BNN kabupaten kota itu kan mereka bisa lebih maksimal kinerjanya. Tetapi ini yang sekarang terjadi tidak. Nah, DPRD Jawa Timur bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan? Tentu saja ya kita coba semaksimal mungkin mendorong pemerintah provinsi ini untuk melakukan koordinasi secara intens dengan pemerintah kota kabupaten di Provinsi Jawa Timur, agar slogan, jargon, kemudian visi misi
terjun di sini ini untuk memberantas narkoba, peredarannya dan semuanya itu tidak hanya semata-mata atau berhenti hanya sebatas jargon, slogan atau visi misi, tetapi betul-betul real di lapangan dilakukan, konkret di lapangan ada langkah-langkah yang bisa dirasakan. Karena terus terang mereka tidak bisa bekerja sendiri. Ini kan sudah seperti gurita yang luar biasa. Indonesia Drug Report tahun 2025, mohon maaf Jawa Timur itu peringkat 1 loh. Positif tes urin peringkat 1 nasional. Peringkat 1 HIV/AIDS. HIV/AIDS itu ya tentu saja berkelindan erat kisnya dengan penyalahgunaan narkoba. Peringkat 2 kis tahanan narkoba secara nasional setelah DKI. Ini mencerminkan bahwa sebetulnya khusus untuk Jawa Timur ini kondisi kita terhadap ancaman narkoba ini sudah sangat-sangat mengkhawatirkan sebetulnya. Dia masuk kemana-mana, ke institusi-institusi sosial bahkan pendidikan yang mungkin kita tidak menyangka-nyangka. Itu kalau tidak kita pikirkan dan tangani betul-betul ya saya nggak ngerti ini ke depan anak-anak muda generasi kita ini menghadapi perang dengan narkoba ini mereka akan lolos atau justru akan menjadi bagian dari korban-korban berikutnya dari ancaman ini. Agak ngeri ya, Mas? Ngeri sekali. Ngeri sekali. Iya. Oke, tapi kira-kira kenapa kok sampai akhirnya Jawa Timur menduduki peringkat 1 untuk beberapa case yang berkaitan dengan narkoba? Kira-kira kalau Mas Fauzan menilai, akar masalahnya ada di mana, Mas? Satu akar masalah tentu berkaitan erat juga dengan akar masalah yang lain. Satu penyebab tidak dituntaskan solusinya berpotensi mengundang penyebab-penyebab atau memicu akar masalah di tempat lain. Ini kan misalnya pengangguran anak-anak muda. Kondisi anak muda tidak sekolah, nganggur, tidak kerja, maka pelampiasan yang paling mungkin itu apa? Ya hari ini mungkin ada judol. Ada pinjol, main game ya. Tapi salah satu yang paling mengkhawatirkan itu kan mereka terjerumus pada kubangan lingkungan narkoba ini yang membuat mereka mentasnya itu tidak bisa dipastikan, kesulitan. Mereka orang kalau sudah masuk ke kubangan narkoba itu kan mentasnya kan pasti sulit itu, pasti sulit. Kes-kes yang sering terjadi itu orang itu lagi dia sudah ditahan mendapatkan ganjaran hukuman atas penyalahgunaan konsumsi narkoba yang dia lakukan, keluar masuk lagi, tidak lama ditangkap lagi masuk lagi, orang itu saja, public figure kah atau masyarakat pada umumnya sekalipun yang sering terjadi itu adalah orang-orang itu lagi. Ya ini seperti mata rantai yang memang harus kita cari pemutusnya di mana. Berarti kan semua saling harus berkolaborasi. Anak mudanya harus diberi pembekalan keterampilan untuk mendapatkan akses pekerjaan yang sesuai. Lalu kemudian dorongan untuk memperhatikan keterpenuhan pendidikan anak-anak kita juga harus disiapkan dengan memadai. Lalu ada faktor-faktor lain yang juga harus dipersiapkan, harus dirancang, diprogram dengan baik agar akar masalah atau pemicu masalah yang mungkin hari ini belum terdeteksi oleh kita itu sudah bisa diantisipasi dari sekarang. Contoh digitalisasi dunia era hari ini, orang begitu cepat mendapatkan kemudahan informasi, mencecap pengalaman atas sesuatu sebagai sebuah pengalaman baru, mungkin sensor mereka belum bisa akurat untuk membedakan ini boleh dan ini tidak boleh, ini filter lah ya Mas. Filternya itu mereka belum bisa mempunyai filter yang cukup kuat, tapi kan kita tidak mungkin menolak ini ke perkembangan teknologi ini. Sudah begitu mengguritanya sehingga
orang ketika sudah sakau, orang kalau kecanduan itu apa namanya? Sako ya? Iya. Sako betul ya? Sako betul. Masalahnya nggak pernah ini, berarti kan nggak ngerti gitu. Ini maksudnya gimana? Kok Jadi saya yang tahu orang benar, kalau kan? sakau sedang kepingin, dia butuh jaringan yang bisa memenuhi kebutuhannya dia untuk mengkonsumsi itu. Dengan teknologi sekarang, dengan dengan ada channeling yang model sekarang ini, mereka punya komunitas-komunitas, punya grup-grup tersendiri. Dapat kan mereka akhirnya. Justru makin mudah nggak sih? Makin mudah maksud saya, makin mudah. Ini ya pasti sudah terantisipasi. Kalau dulu kan mungkin orang hanya karena faktor karena kumpul-kumpul ya, karena kumpul-kumpul, tidak fisik atau harus ketemu betul-betul darat gitu di lapangan. Tapi hari ini kan tidak seperti itu. Ya, saya kira itu semua potensi-potensi masalah penyalahgunaan narkoba yang harus diidentifikasi satu persatu, dan tentu komitmen dari semua stakeholder yang punya otoritas di sini ini harus sering-sering duduk bareng untuk menduduk letakkan ini agar sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kan tidak mungkin DPR itu misalnya ada melihat sebuah peristiwa penyalahgunaan, kemudian kita yang langsung melakukan penangkapan, kan tidak mungkin. Tetapi kita bisa membantu aparat yang punya otoritas di situ informasi untuk kemudian agar dilakukan tindakan. Tetapi juga jangka panjangnya kita kan tidak mungkin juga kan istilahnya serta-merta hanya mengandalkan penangkapan tanpa mengurai penyebab awal dari kenapa ini penyalahgunaan masih terjadi. Kan harusnya yang saya sebut dengan dari hulunya diselesaikan itu kan di situ. Ibarat kata begini, walaupun peredaran ini sudah nggak karu-karuan, orang bebas mengkonsumsi narkoba dengan begitu leluasa dan mudah bebasnya, mendapatkannya. akses mendapatkannya mudah. Tetapi kalau sensor dari kitanya sendiri, para keluarga, organisasi sosial yang ada di lingkungan kita, semuanya bisa dari dini memberikan bekal pendidikan yang baik kepada anak-anak kita, saya kira ya pada saatnya kan akan habis juga ini produsen-produsen narkoba itu. Harapannya begitu ya Mas ya. Kita masuk ke tugas dari DPRD. Tadi Mas menyinggung soal DPRD ini tugasnya adalah menjalin koordinasi, komunikasi dengan stakeholder terkait. Sejauh ini sudah seberapa masif Mas upaya itu dilakukan? Ya tentu karena yang harus diperhatikan oleh teman-teman DPR itu tidak hanya isu ini, tetapi juga isu-isu yang lain. Sudah pasti ukuran masif tidaknya itu mungkin masyarakat yang bisa menilai. Tetapi sepanjang kita berusaha maksimal memberikan perhatian terhadap isu ini, pemberantasan narkoba ini, itu saya kira ya sudah sangat maksimal. Tinggal bagaimana kita kemudian memanfaatkan tugas dan kewajiban masing-masing ini agar berjalan, dan sekali lagi tidak bisa bekerja sendirian, semua harus berkolaborasi. Edukasi masif dilakukan dengan semua pihak. Satu belum saya singgung misalnya soal lapas misalnya. Lapas itu ya ini sudah umum, orang banyak tahu, orang banyak membicarakan orang banyak membicarakan. Jadi seseorang terjebak dalam pergaulan narkoba, salah udah pasti, kemudian dihukum, masuk ke lapas ini, bukan malah bertambah baik, tapi khawatir justru akan semakin bertambah parah. Khawatir atau memang kondisinya bertambah parah, Mas? Ya bisa jadi. Tetapi kan faktanya kita bisa merasakan ada kemungkinan itu di sana. Nah ini kan juga yang harus menjadi bagian dari perhatian kita. Tetapi tentu saja kan kalau DPR mungkin tidak bisa menggunakan otoritas yang dimiliki sampai dengan ke sana untuk melakukan bersih-bersih misalnya ya, karena ini ada
stakeholder tersendiri yang bagian ngurusi. Lewat Tetapi regulasi sebagai juga nggak sebuah, bisa, Mas. Sorry. tetapi sebagai sebuah kritis boleh saja kan untuk kita sampaikan. Oke. Dari regulasi sangat mungkin. Kan memang harus dimasukkan di regulasi kan. Tetapi kalau Perda P4GN ini 2022 ya, sejauh saya cek saya belum melihat ada peran yang bisa lebih konkret untuk bisa masuk ke sana. Ini kan karena perda itu kan hanya sebatas ada turunannya tentu saja, ada undang-undang, perangkat hukum di atasnya yang lebih kuat dan harus menjadi rujukan dari aturan di bawahnya untuk ketika diperdakan. Nah, itu yang saya kira semua pihak sekali lagi harus terlibat di sini, duduk bareng, meletakkan ego kepentingan sektoralnya dan kemudian memerangi penyalahgunaan narkoba ini bareng-bareng, sama-sama. Sekali lagi kalau saya berbicara ini pada titik nadir itu bukan isapan jempol ya. Ini masuk kemana-mana, terjadi di mana-mana. Oknumnya, ini harus bicara oknum, penggunanya, anggota dewan kayaknya juga ada ya, yang mengonsumsi narkoba. Dari aparatur yang semestinya memberikan contoh, saya kira juga menggunakan. Saya kira juga sangat mungkin terindikasi, bahkan mungkin sudah ada, tinggal dicek saja datanya. Kayaknya ada. Lalu kemudian masuk kemana lagi? Pendidikan. Ke pesantren, ke pendidikan. Ada. Banyak. Dan apa ya, ini kan sekali lagi sebetulnya kalau dari hulu edukasi yang paling penting. Kenapa seseorang dengan problem ekonomi yang dihadapi sehari-hari, dia tidak harus selalu terjebak pada pergaulan narkoba kalau bekal pendidikannya benar. Jadi kan tidak bisa jadi pembenaran. Seseorang mengkonsumsi narkoba karena dia barusan kena PHK misalnya, atau alih-alih baru sekedar alibinya lah ya, Mas. Cinta misalnya, lalu terjebak pada pergaulan yang tidak perlu. Iya. Itu kan alibi pembenarannya bersangkutan. Betul. Tetapi saya yakin dengan pendidikan yang tepat, lalu juga penting juga menurut saya setelah ini semua beres, adalah memberikan kesempatan kepada teman-teman yang sudah mendapatkan hukuman, bagi yang sudah korban berarti ya, kesempatan kedua atau kesempatan berikutnya di tengah-tengah masyarakat. Misalnya ya, apakah jadi juru atau jadi duta anti narkobanya atau apa. Karena kan sesuatu itu baru akan lebih afdol lagi itu kalau yang bercerita itu adalah orang yang pernah melakukan ya. Apa istilahnya itu. Jadi betapa ini bahayanya tidak hanya terhadap tubuh, tetapi juga respon sosial yang juga bisa mengancam ketertiban. Oke. Nah, kalau kita tadi bicara perdanya sudah ada ya, Mas ya. Nah, Mas Fauzan sendiri melihat perda ini apakah sudah cukup menjawab tantangan untuk penanganan narkoba, Mas? Ya, saya kira belum. Dan perda ini kan produk manusia, terbuka terhadap masukan-masukan. Monggo kalau misalnya masyarakat memandang ada masukan-masukan yang dianggap penting untuk dimasukkan, diatur, dimuat dalam perda ini, kan kita tinggal ajukan ke teman-teman Bapemperda untuk dilakukan revisi. Kalau perda itu revisi ya, atau amandemen kalau undang-undang. Ya tinggal kita masukkan apa yang sekiranya menjadi perlu untuk kita atur di situ. Monggo, karena kalau kita kan sepanjang aturan-aturan baru, pasal-pasal yang memuat klausul baru bisa kita masukkan dan tidak bertentangan dengan regulasi di atasnya, ya bisa dimasukkan. Kan nafasnya selalu seperti itu. Tetapi sebetulnya yang paling menjadi soal bagi kita selama itu sebetulnya menurut saya pribadi adalah goodwill dari setiap orang yang punya komitmen di sini. Jadi ya betul-betul kalau misalnya tugasnya ngawasi ya ngawasi, kalau betul-betul tugasnya menindak ya menindak, jangan ada praktek-praktek yang membuat
rawan terjadinya penyimpangan dengan posisinya masing-masing loh ya. Lalu ya tentu saja ini tidak akan ada artinya ketika masyarakat tidak ikut secara sadar ambil bagian dalam tugas-tugas ini, minimal menjaga lingkungannya sendiri-sendiri agar tidak memberi ruang sama sekali terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Kalau Mas Fauzan lihat dari ya solusi lah ya Mas, kita bisa bilang solusi yang ditawarkan Mas Fauzan, bahwa penanganan narkoba ini harus dari hulu ke hilir, semua stakeholder, semua perannya berfungsi secara baik. Bisa nggak sih Mas dihapus Mas narkoba peredarannya? Ya bisa, pasti bisa. Terus apa yang menjadikan tidak bisa? Ya walaupun ini kayak kita berbicara kejahatan itu, walaupun aturannya sudah sebegitu rupa, preventif, mengatur supaya kejahatan itu tidak ada, tapi selagi peradaban manusia itu ada, masih ada ego, masih ada nafsu manusia di situ, ya mungkin masih akan ada. Tetapi aturan itu kan dibuat bukan untuk meniadakan sama sekali kasus atau masalah yang sedang terjadi. Jadi justru aturan itu dibuat adalah untuk membatasi, mengatur, mencegah, dan seterusnya itu agar persoalan-persoalan untuk penanganan penyalahgunaan narkoba ini bisa ada payung yang mengaturnya. Jadi kalau misalnya ada orang melakukan penyalahgunaan, ya sudah jelas aturannya, dihukum misalnya setahun 2 tahun, apakah aturannya itu masih relevan untuk case hari ini atau sudah nggak relevan lagi dan seterusnya. Kan ini zaman yang akan menjawab, kita kan nggak ngerti. Nah kalau aturannya tabu untuk dilakukan koreksi, direvisi, ya pasti akan out of date. Jadi misalnya terhadap pemberlakuan hukuman mati untuk pengedar internasional, narkoba internasional, ya. Kita kan sudah memberlakukan itu. Apakah itu masih relevan atau tidak? Kan ya semua akan memberi masukan di situ, semua bisa ditanya pendapatnya soal itu, lalu ya dirumuskan, kebijakannya akan diatur seperti apa. Itu tugas DPR otomatis kan. Hanya saja ruangnya kalau undang-undang, sekali lagi ya teman-teman di Senayan, kalau aturan di tingkat daerah ya tentu perdanya juga siap apakah perlu penyesuaian dan adaptasi terhadap situasi yang berkembang hari ini. Kalau penegak aturannya, DPR ini kan yang merumuskan, menerima masukan, fungsi representasi kan di situ, menerima masukan, membahas. Tetapi ada aparatur yang di sini lebih berfungsi atau punya otoritas melakukan pencegahan, penindakan. Kalau DPR ini mungkin membantu mendorong pengalokasian kegiatan anggarannya saja, karena mau pencegahan, mau penindakan, nggak ada anggarannya pasti nggak akan jalan. Tetapi ada anggarannya, sementara aparatur penegak perdanya ini tidak punya goodwill, tidak ada kemauan sungguh-sungguh untuk menggunakan aturan itu sebagai payung dia untuk menjalankan tugasnya, ya nggak akan jalan juga. Kasusnya pasti akan masih terjadi di mana-mana. Berarti secara keseluruhan setelah ini langkah konkret yang dilakukan DPRD apa Mas? Menekan biar minimal Jawa Timur nggak peringkat 1 untuk sejumlah case lah Mas. Ya tentu mendorong lah. Kan DPR itu teriak-teriak ya, bengak-bengok. Parle itu kan teriak-teriak, ngomong ya. Eksekusinya tetap teman-teman dari eksekutif pahlawan lah ya. Tetapi mengingatkan ala-ala DPR itu terhadap tugas-tugasnya teman-teman di eksekutif, sekali lagi sesuai dengan tupoksinya. Tidak mungkin kan kita Dispora Jatim itu kita minta melakukan tugas penanganan narkoba itu melebihi kewenangannya. Dia menghandle anak-anak muda. Tentu saja bisa menyelipkan agenda-agenda pemberantasan narkoba itu di dalamnya. Bahkan kan sekarang sudah muncul diskusi memasukkan
apa itu kurikulum atau muatan soal pendidikan anti narkoba itu kepada sekolah-sekolah. Ini kan juga sebetulnya isu yang layak juga untuk kita angkat, kita ketengahkan agar menjadi perhatian bersama. Ya sekurang-kurangnya kalau tidak bisa masuk kurikulum ya ada sosialisasi atau seminar wajibnya lah sekali pada saat setiap anak menjalani masa orientasi di awal itu ada pengenalan, kemudian pengawasannya bareng-bareng, lingkungan sekolah yang kondusif menjadi barrier terhadap masuknya narkoba di mereka, itu juga mendukung terhadap upaya ini. Di perguruan tinggi nanti juga sama, di tempat-tempat lain yang memungkinkan penyalahgunaan narkoba ini masuk dan ketemu usernya, itu harus kita filter sedemikian rupa agar ruang-ruang tempat menjalarnya peredaran, bertambahnya komunitas pengguna itu bisa semakin kita batasi. Terima kasih Mas Fauzan, perspektifnya. Nggak kerasa kita ternyata udah 30 menit berjalan. Masa sudah 30 menit? Sudah 30 menit ternyata. Ya. Mas, pesan untuk masyarakat Jawa Timur, Mas? Pesan gimana ini? Narkoba, kan kita bareng-bareng harus menjaga. Ya, peran pemerintah itu penting, peran teman-teman yang sudah punya otoritas untuk mengambil policy di urusan pencegahan narkoba ini penting, tetapi yang juga tidak kalah penting adalah peran serta aktif dari masyarakat semuanya tanpa kecuali, karena pengguna narkoba ini bisa datang dari mana saja dan tidak dari tempat yang terduga-duga. Sehingga semua komponen, semua stakeholder ini harus bersatu padu, gotong royong untuk membendung peredaran narkoba ini dari lini-lini manapun lah intinya ya. Karena sekali lagi seperti tadi sudah kita elaborasi dengan panjang lebar, tidak bisa hanya menggantungkan pada satu dua stakeholder tanpa memutus mata rantai ini dari sebab penyebab yang lain yang satu sama lain ini berkelindan erat. Satu ditutup, dibendung, muncul dari yang lain. Orang itu kalau sudah nganggur, ya apa sih pelampiasannya itu kan? Buntu soalnya. Buntu, dia lari ke situ. Sekarang ada judi. Lalu misalnya orang putus sekolah, kemana sih kalau nggak ke situ? Orang gabut, nggak punya aktivitas, sarana prasarana olahraganya tidak memadai di lingkungannya, kemana sih? Yang rentan itu mana? Ya pasti akan pergaulan yang salah ini kemudian mengkonsumsi narkoba, salah kan pergaulan yang salah. Sehingga tanpa disadari sebetulnya menunjang fasilitas-fasilitas olahraga di banyak tempat itu juga penting untuk menggeser haluan aktivitas anak-anak muda kita atau orang-orang gabut kita ini agar tidak pada aktivitas yang tidak perlu, apalagi melanggar hukum dan norma-norma yang lain, tetapi positif, betul-betul positif gitu. Dan itu satu melakukan, lingkungannya melakukan, memberikan contoh bagi tempat dan lingkungan yang lain. Ini saya kira akan menjadi sebuah atmosfer, menjadi habit bersama, dan bukan tidak mungkin ke depannya ketika edukasi ini sudah berjalan dengan baik, bahkan anggaran untuk ini mungkin saja tidak perlu, karena anggaran bisa digunakan untuk yang lain maksudnya. Karena orang sudah paham kok tentang bahayanya narkoba dan tidak perlulah pelampiasan. Kalau butuh pelampiasan, ya yang muslim baca Quran misalnya, atau apalah cari aktivitas bermutu lainnya, tidak harus kepada pergaulan yang keliru. Lalu kalau sudah tercipta atmosfer seperti itu, kan tidak perlu kan anggaran penindakan, ya tidak perlu. Maksud saya seperti itu. Tapi kapan itu ya kita harus tetap optimis, bisa dalam waktu dekat akan tercapai gitu. Terima kasih. Masa nunggu Mbak Belinda jadi gubernur dulu kan? Akan menambah korban gitu. Banyak. Terima kasih banyak Mas Fauzan sudah berkenan berbagi dengan kita sama-sama di podcast DPRD Provinsi Jatim, di podcast Suara Jatim. Mas Fauzan semoga sehat selalu. Amin, amin. Kita jaga Jawa Timur bareng-bareng ya Mas. Amin, siap-siap. Pemirsa, demikian podcast Suara Jatim kali ini. Nantikan episode-episode selanjutnya. Yang jelas kita akan selalu membahas isu-isu hangat yang bermanfaat untuk masyarakat. Demikian podcast Suara Jatim. Terima kasih Mas Fauzan.